Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Prabu Siliwangi merupakan salah satu sosok paling legendaris dalam sejarah Nusantara, khususnya di wilayah Tatar Sunda. Beliau adalah raja besar yang memimpin kerajaan Pajajaran dan dikenal sebagai simbol kebesaran, kebijaksanaan, serta pelindung budaya Sunda. Kisahnya penuh dengan sejarah, mitos, dan legenda yang terus diwariskan hingga kini. Namun, siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi? Bagaimana perjalanan hidupnya dari seorang pangeran hingga menjadi raja yang ternama? Jangan lupa like dan subscribe untuk video informatif lainnya. Prabu Siliwangi lahir dengan nama asli Raden Pamanarasa atau Sri Baduga Maharaja pada abad ke-14 di wilayah Kawali, yang saat itu merupakan pusat kekuasaan kerajaan Galuh. Ayahnya, Prabu Dewaniskala, adalah seorang raja besar di Galuh yang terkenal dengan kebijaksanaannya dalam memimpin. Lingkungan tempat Raden Pamanarasa tumbuh dipenuhi dengan nilai-nilai luhur Tatar Sunda, seperti ajaran Sunda Wiwitan yang berfokus pada harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Sejak usia dini, ia diajarkan nilai-nilai kepemimpinan, keberanian, dan tanggung jawab oleh ayahnya. Pendidikan yang diterima Raden Pamanarasa sangat lengkap. Ia diajari ilmu tata negara, strategi militer, seni bela diri, dan diplomasi. Selain itu, ia juga mempelajari kearifan lokal dan mitologi Sunda yang kelak menjadi bagian penting dalam kepemimpinannya. Raden Pamanarasa dikenal sebagai anak yang cerdas dan pemberani. Ketika anak-anak lain sebayanya bermain, ia sudah sering diajak oleh ayahnya untuk ikut dalam sidang istana. Hal ini membuatnya memahami dinamika pemerintahan dan strategi politik sejak dini. Selain itu, ia juga dikenal memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Legenda menyebutkan bahwa ia mampu menaklukkan seekor harimau di usia belia, yang kemudian dianggap sebagai pertanda kebesarannya kelak sebagai pemimpin. Ketika menginjak usia remaja, Raden Pamanarasa mulai aktif membantu ayahnya dalam berbagai urusan kerajaan. Ia sering diutus untuk memimpin pasukan dalam menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Galuh. Dalam beberapa catatan tradisional, ia disebut sebagai seorang pemimpin pasukan yang karismatik dan strategis. Berbagai kemenangan yang diraihnya membuat namanya semakin harum di antara bangsawan Galuh dan Sunda. Masa muda Raden Pamanarasa tidak hanya diwarnai dengan peperangan, tetapi juga perjalanan politik yang menentukan masa depannya. Ketika Prabu Dewaniskala wafat, terjadi konflik internal di kerajaan Galuh. Banyak bangsawan yang memperebutkan tahta. Dalam situasi ini, Raden Pamanarasa tampil sebagai sosok yang mampu menyatukan kembali Galuh dengan kepribadian yang kuat dan pendekatan diplomatiknya. Pada usia dewasa, Raden Pamanarasa berhasil menjadi penguasa Galuh. Namun, ia tidak berhenti di situ. Dengan kecerdasannya, ia melihat peluang untuk menyatukan dua kerajaan besar di Jawa Barat, yaitu Galuh dan Sunda. Melalui strategi politik dan militer yang cerdas, ia mempersatukan kedua kerajaan tersebut di bawah satu pemerintahan, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran. Pendirian Pajajaran dengan ibu kota di Pakuan yang sekarang dikenal dengan Bogor menjadi salah satu tonggak sejarah penting. Pemindahan ibu kota ini tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga simbolis. Pakuan dianggap sebagai pusat kebudayaan dan spiritualitas Sunda, sehingga keberadaan Pajajaran di sana memperkuat posisi kerajaan sebagai pusat kekuasaan di Tatar Sunda. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, Raden Pamanarasa memahami pentingnya aliansi politik melalui pernikahan. Salah satu langkah terbesarnya adalah menikahi Nyai Subang Larang, seorang putri dari kerajaan Singapura. Nyai Subang Larang adalah murid dari Syekh Kuro, seorang ulama besar yang membawa ajaran Islam ke wilayah Karawang. Pernikahan ini tidak hanya mempererat hubungan politik antara Pajajaran dan Singapura, tetapi juga membuka jalur baru bagi hubungan antara Pajajaran dan kekuatan Islam yang semakin berkembang di Jawa Barat. Nyai Subang Larang adalah sosok yang cerdas dan berpengaruh. Ia tidak hanya menjadi istri, tetapi juga penasihat bagi Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang memiliki 3 anak yang menjadi tokoh penting dalam sejarah Nusantara. Meskipun tumbuh dalam lingkungan kerajaan Pajajaran yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan,
Ketiganya menganut ajaran Islam melalui ibunda mereka, Nyai Subang Larang. Mereka tidak hanya menjadi penerus darah kebangsawanan Sunda, tetapi juga memainkan peran besar dalam perubahan sosial, politik, dan agama di Jawa Barat. Menurut beberapa sumber, Prabu Siliwangi memeluk Islam saat akan menikah dengan Nyai Subang Larang, wallahu alam. Dari pernikahannya dengan Nyai Subang Larang, lahirlah 3 anak yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah, khususnya sejarah Islam di Jawa Barat. Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana adalah anak sulung Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Sebagai putra mahkota, ia dididik dengan pengetahuan tentang tata pemerintahan, strategi perang, dan budaya Sunda. Namun, kehidupannya mengalami titik balik ketika ia memutuskan untuk memeluk Islam, agama yang dikenalkan oleh ibunya. Keputusannya untuk memeluk Islam tidak diterima dengan baik di Istana Pajajaran, yang pada masa itu masih menganut Sunda Wiwitan. Akibat perbedaan keyakinan ini, Raden Walangsungsang memilih meninggalkan istana dan memulai perjalanan spiritualnya. Ia berguru kepada Syekh Nurjati, seorang ulama besar di wilayah Amparan Jati di daerah Cirebon. Setelah mendapatkan bimbingan dari Syekh Nurjati, Raden Walangsungsang mendirikan sebuah perkampungan kecil yang kelak berkembang menjadi Kesultanan Cirebon. Sebagai Pangeran Cakrabuana, ia membangun fondasi pemerintahan yang menggabungkan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Ia mendirikan Keraton Pakungwati sebagai pusat pemerintahan dan menyebarkan ajaran Islam ke wilayah sekitarnya. Pangeran Cakrabuana adalah sosok visioner yang melihat pentingnya hubungan diplomasi. Ia menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Demak, yang pada saat itu menjadi pusat kekuatan Islam di Jawa. Hubungan ini memperkuat posisi Kesultanan Cirebon dalam menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan lain, termasuk Pajajaran. Nyimas Rara Santang adalah anak kedua Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Ia dikenal sebagai perempuan cerdas dan solehah yang memiliki kepribadian kuat. Sejak kecil, ia dididik dalam ajaran Islam oleh ibunya, dan pengaruh ini sangat mendalam dalam kehidupannya. Setelah dewasa, Nyimas Rara Santang mengikuti jejak kakaknya, Raden Walangsungsang, untuk memperdalam ajaran Islam. Ia juga berguru kepada Syekh Nurjati, yang memberikan banyak pemahaman mendalam tentang agama. Dalam catatan sejarah dan tradisi lisan, Nyimas Rara Santang dikenal memiliki kecerdasan luar biasa dan keberanian yang menginspirasi. Perjalanan hidup Nyimas Rara Santang mencapai puncaknya ketika ia melakukan perjalanan ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan ini, ia bertemu dengan para ulama besar yang semakin memperkaya ilmunya. Sepulangnya dari Makkah, ia mendapatkan gelar Syarifah Mudaim. Nyimas Rara Santang menikah dengan seorang bangsawan Arab yang masih memiliki garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahan ini, lahirlah Syarif Hidayatullah, yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Salah satu wali Songo yang memainkan peran besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sebagai ibu dari Sunan Gunung Jati, Nyimas Rara Santang memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian dan visi putranya. Ia tidak hanya menjadi seorang ibu, tetapi juga guru yang mengajarkan nilai-nilai Islam, kebijaksanaan, dan cinta kepada sesama. Namanya dikenang sebagai salah satu perempuan penting dalam sejarah Islam di Jawa Barat. Raja Sengara, yang lebih dikenal sebagai Raden Kian Santang, adalah anak ketiga Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Berbeda dengan kedua kakaknya, Raden Kian Santang dikenal sebagai seorang kesatria tangguh yang mewarisi bakat ayahnya dalam strategi perang dan seni bela diri. Sejak kecil, Raden Kian Santang sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam bertarung. Legenda menyebutkan bahwa ia mampu menaklukkan harimau hanya dengan tangan kosong, sebuah kemampuan yang membuatnya dianggap sebagai manusia luar biasa. Keberanian dan kekuatannya menjadikannya salah satu ksatria terbaik kerajaan Pajajaran, yang sakti mandraguna. Namun, seperti kedua kakaknya, Raden Kian Santang juga akhirnya memeluk ajaran Islam seperti ibu dan kedua kakaknya. Dalam beberapa versi cerita, diceritakan bahwa ia memulai perjalanan spiritual untuk mencari kebenaran sejati. Perjalanan ini membawanya bertemu dengan para ulama dan berangkat ke Tanah Suci Mekah yang akhirnya memeluk agama Islam. Setelah memeluk Islam, Raden Kian Santang berusaha menyebarkan ajaran agama ini di wilayah Pajajaran. Meskipun mendapatkan banyak tantangan, ia dikenal sebagai seorang dai sekaligus pejuang yang menggunakan pendekatan damai untuk mengajak masyarakat memeluk Islam. Dalam tradisi lisan Sunda, Raden Kian Santang dianggap sebagai pelindung umat Islam di wilayah tersebut.
Namanya tetap hidup dalam cerita rakyat Sunda sebagai sosok yang bijaksana, kuat, dan pemberani. Meskipun perannya dalam sejarah tidak terdokumentasi sejelas kakaknya, Raden Walangsungsang, dan Nyimas Rara Santang, Raden Kian Santang tetap dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam transformasi spiritual masyarakat Sunda. Sebelum mempersatukan Galuh dan Sunda menjadi kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi menghadapi berbagai konflik internal. Setelah kematian ayahnya, Prabu Dewa Niskala, terjadi perebutan kekuasaan di Galuh. Para bangsawan Galuh berselisih mengenai siapa yang layak menjadi penerus tahta. Prabu Siliwangi berhasil mengatasi konflik ini dengan pendekatan diplomatik dan dukungan militer. Ia memenangkan hati para bangsawan dan rakyat dengan janji untuk mengembalikan kejayaan Galuh. Di sisi lain, wilayah Sunda yang lebih besar juga menghadapi ancaman eksternal dari kerajaan-kerajaan tetangga seperti Kerajaan Sumedang Larang dan kerajaan kecil di pesisir utara. Setelah mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin Galuh, Prabu Siliwangi memimpin ekspedisi militer untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke seluruh Tatar Sunda. Melalui serangkaian perang dan perjanjian damai, ia berhasil menyatukan Sunda dan Galuh di bawah satu bendera, yang kemudian menjadi Kerajaan Pajajaran. Di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi, Pajajaran mencapai puncak kejayaannya, baik dalam hal kekuasaan politik, ekonomi, maupun budaya. Dengan ibu kota di Pakuan sekarang dikenal dengan Kota Bogor, Pajajaran menjadi pusat kekuasaan yang dihormati di Jawa Barat. Letak strategis Pajajaran di jalur perdagangan antara pesisir utara Jawa dan daerah pedalaman menjadikan kerajaan ini makmur. Pajajaran dikenal sebagai penghasil utama lada, beras, kayu gaharu, dan hasil hutan lainnya yang sangat diminati di pasar internasional. Pelabuhan Sunda Kelapa, sekarang Jakarta, menjadi pusat perdagangan utama, yang dikunjungi oleh pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab. Prabu Siliwangi menerapkan kebijakan ekonomi yang cerdas dengan membangun infrastruktur seperti jalan raya dan pengairan untuk mendukung pertanian dan perdagangan. Pajajaran juga memiliki sistem administrasi yang rapi, dengan pembagian wilayah yang dipimpin oleh para panglima dan adipati yang setia kepada raja. Pada masa kejayaan Pajajaran, budaya Sunda mencapai puncak perkembangannya. Seni, sastra, dan tradisi lisan berkembang pesat. Karya-karya seperti Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian muncul pada masa ini, memberikan panduan tentang etika, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Prabu Siliwangi juga dianggap sebagai pelindung kepercayaan Sunda wiwitan. Ia mendukung praktik-praktik spiritual yang menghormati alam dan leluhur. Kebijakan ini memperkuat identitas budaya Sunda di tengah tantangan dari agama dan budaya lain. Prabu Siliwangi menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga melalui pernikahan dan perjanjian damai. Kebijakan ini menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan Pajajaran berkembang tanpa ancaman eksternal yang signifikan. Akhir kehidupan Prabu Siliwangi penuh dengan kisah legenda yang hingga kini terus dikenang. Dalam catatan sejarah, beliau diperkirakan wafat pada tahun 1521. Namun, cerita tentang wafatnya sering bercampur dengan mitos yang menunjukkan keagungan dan misteri kehidupannya. Prabu Siliwangi dikisahkan mundur dari tahta Pajajaran pada akhir masa pemerintahannya. Langkah ini diambil setelah beliau merasa bahwa generasi berikutnya, khususnya anak-anaknya, memiliki pandangan berbeda tentang masa depan kerajaan. Ia menyerahkan kekuasaan kepada penerusnya dan memilih untuk menjalani kehidupan sebagai pertapa di pedalaman Jawa Barat. Legenda paling terkenal tentang Prabu Siliwangi adalah transformasinya menjadi harimau. Cerita ini muncul dari keyakinan bahwa Prabu Siliwangi tidak benar-benar meninggal, tetapi menghilang ke alam gaib atau moksa. Dalam tradisi Sunda, ia diyakini berubah menjadi harimau putih yang menjadi pelindung Tatar Sunda. Legenda ini mencerminkan penghormatan masyarakat Sunda kepada Prabu Siliwangi sebagai pemimpin yang abadi. Hingga kini, harimau putih sering dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan spiritualitas yang diwarisi dari Prabu Siliwangi. Meskipun kerajaan Pajajaran akhirnya runtuh pada akhir abad ke-15 akibat serangan dari Kesultanan Banten, warisan Prabu Siliwangi tetap hidup. Nama beliau menjadi simbol kebanggaan masyarakat Sunda, dan ajarannya tentang kebijaksanaan, toleransi, serta cinta kepada alam terus diingat. Prabu Siliwangi meninggalkan warisan besar bagi masyarakat Sunda dan Nusantara. Beliau dikenang sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan visioner. Kebijakan-kebijakannya dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan budaya menjadi fondasi bagi perkembangan masyarakat Sunda.
Hingga kini, nama Prabu Siliwangi tetap dihormati dan menjadi bagian dari identitas budaya Sunda. Kisahnya tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga diwariskan melalui tradisi lisan, sastra, dan seni.